Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babu rahmatil iyal, bab menyayangi keluarga. Haddatsana Harami bin Hafs qal haddatsana Wuhaib qal haddatsana Ayyub an Umar an Amr bin Sa'id an Anas bin Malik qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bil iyal wa kana lahu ibnun mustardi'un fi nahiyatil Madinah wa kana dhi'ruhu qainan wa kunna na'tihi wa qad dakhana al-baita bi idkhir fayuqabbiluhu wa yashummuh. Telah menceritakan pada kami Harami bin Hafs, ia berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Amr bin Sa'id dari Anas bin Malik, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang kepada keluarga, dan beliau memiliki anak yang disusui pada orang lain, disusui oleh orang lain di pinggir Madinah. Beliau punya anak yang disusui oleh orang lain di pinggir Madinah, dan suami wanita yang menyusui anak beliau adalah seorang pandai besi, seorang pandai besi. Dan kami mendatanginya, kami pernah mendatanginya dalam keadaan rumahnya penuh dengan asap karena idkhir, asap karena pembakaran tumbuhan yang namanya idkhir. Lalu Nabi pun mencium putranya tersebut, yuqabbilu wa yashummu, jadi artikan mencium atau ya sama-sama mencium ya, artinya mencium, susah diterjemahkan. Ya, ini ayo ikhwah hadisnya dari Anas bin Malik. Di sini Anas bin Malik mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang kepada keluarga. Sebagaimana beliau sangat sayang kepada umatnya, begitu juga pada keluarganya ya. Ini contoh baik ya. Jadi jangan sampai sayang kepada orang di luar sama kepada keluarga tidak sayang. Beliau di sini kata Anas bin Malik orang yang paling sayang kepada keluarga. Seperti apa contohnya? Di sini Anas bin Malik menyebutkan contohnya. Beliau punya anak yang disusui oleh wanita lain di pinggiran kota Madinah. Anak yang disusui di sini yaitu Ibrahim, putra beliau. Jadi Ibrahim ini disusui oleh wanita lain, bukan istri beliau, di pinggiran kota Madinah. Dan memang kebiasaan orang Arab, biasanya mereka kalau punya anak itu diserahkan kepada wanita lain, disusui. Untuk supaya mungkin lebih kuat, mereka bukan di kota Mekah, di luar Mekah, udaranya masih sejuk, supaya anak ini tumbuh dalam keadaan kuat ya. Nabi memiliki anak yang disusui oleh wanita lain di pinggiran kota Madinah, dan suaminya, suami wanita yang menyusui Ibrahim ini seorang pandai besi. Dan kami, kata Anas, pernah mendatanginya dalam keadaan rumahnya penuh dengan asap karena pembakaran idkhir. Idkhir itu biasanya tanaman yang digunakan untuk atap rumah yang aromanya wangi. Kalau dibakar wangi. Apakah sepertiga haru? Wallahu a'lam. Jelas wangi kata para ulama. Jadi rumah suami wanita yang menyusui Ibrahim ini penuh dengan asap idkhir, asap yang wangi ya, yang buat wangi ruangan rumah. Lalu Nabi pun menghampiri putranya tersebut lalu menciumnya. Ini menciumnya, ini tandanya sayang ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, agungnya atau mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan orang-orang lemah. Mulianya akhlak Nabi kepada keluarganya dan kepada orang-orang lemah. Artinya beliau ini orang yang sangat sayang kepada keluarganya dan orang-orang lemah yang masih kecil,
Kepada anak kecil beliau sangat sayang ya. Baik anak kecil ini putra beliau maupun putra orang lain. Beliau sangat sayang. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya menyerahkan anak kepada wanita lain untuk disusui. Ini diperbolehkan dengan syarat kita harus memperhatikan wanitanya siapa, keluarganya siapa, supaya nanti di kemudian hari kita jangan sampai anak kita menikah dengan saudara sepersusuannya. Jadi boleh-boleh saja kalau kita punya anak dan diserahkan ke wanita lain, tolong susui dia, boleh. Tapi harus dicatat wanitanya siapa, namanya, keluarganya siapa. Nah, ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya seorang berprofesi tukang pandai besi. Ya, ini tentu suatu yang sudah kita ketahui, tapi sengaja disebutkan supaya untuk meyakinkan ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya mengharumkan rumah dengan membakar sesuatu yang wangi. Nah, di sini idkhir. Nah, kalau zaman sekarang orang Arab suka gaharu. Ini favorit mereka Bapak ya. Kalau kita kadang batuk-batuk ya. Terus terang kadang sudah pakai AC nyalakan gaharu pula. Ini orang Arab nih. Kalau saya pribadi batuk-batuk, tapi kalau mereka enggak, mereka ngerasa justru nyaman gitu ya. Nah, ini kebiasaan mereka. Mereka kalau punya rumah, datang tamu, dibakarkan gaharu. Ya, ini diperbolehkan Bapak ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan sayang kepada keluarga dan anak kecil. Keutamaan sayang kepada keluarga dan anak kecil, diantaranya bentuk sayangnya itu dengan menciumnya. Ya, itu minimal ya. Itu tanda sayang. Kalau seorang orang tua nggak pernah mencium anaknya sama sekali, ini tandanya orang tua ini hatinya keras. Makanya Nabi pernah mencium cucu beliau Husain, Hasan, di sampingnya ada orang Arab Baduy. Maka orang Arab Baduy ini berkata kepada Nabi, innali asyratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Aku punya 10 anak, tidak ada satupun anakku itu yang kucium. Anak yang 10, tapi tidak ada satupun dari 10 anak ini yang pernah dicium. Maka Nabi menengok kepada dia, lalu berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka tidak akan disayangi. Maka Bapak, bentuk sayang kita kepada anak yang minimal dicium ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.